Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca energi kalian. Ya, siapakah yang akan dealing dengan para Libra di bulan Agustus, dan kita langsung ya ke pembacaan. Kita lihat energinya, siapa orang yang akan dealing dengan kalian para Libra di bulan Agustus. Dan di sini aku ingatkan, ini bisa di pekerjaan ya, pertemanan ataupun asmara. Oke, kita buka 6 ya. 6 kartu dulu. Lalu nanti kita akan konfirmasi dengan kartu-kartu oracle yang lain. Oke. Libra, untuk siapa yang akan dealing dengan kamu, ini kuat banget energinya. Itu kayak orang yang datang bukan cuman buat numpang lewat, tapi emang buat ngebentuk versi dari kamu ya, versi baru dari kamu ya. Ini bisa kerjasama, kolaborasi, saling belajar ya. Jadi orang ini tuh mau ngebangun sesuatu bareng, entah itu hubungan, entah itu proyek, entah itu pertumbuhan emosional. Dan kemungkinan besar ketemu itu di suatu kerjasama atau mungkin di sebuah proyek ya. Ini orangnya ini cukup misterius, kalem, tapi dalam banget ya pemikirannya. Mereka itu kayak punya sisi spiritual ya. Dia itu kayak punya intuisi yang cukup tinggi, cenderung gak gampang kebaca ya. Bisa juga orang yang nyimpen perasaan, atau orangnya itu gampang nyimpen rahasia ya. Jadi dia itu gak suka ngobrol omongan ke orang ya. Orang ini tuh punya karisma besar ya, pemimpin alami ya, percaya diri, bahkan memang cenderung dominan ya, tapi dia ini cukup visioner, punya tujuan hidup yang kuat ya. Energinya ini kayak capek secara emosional. Dia ini mungkin lagi ninggalin sesuatu yang berat, entah itu hubungan lama atau sebuah trauma yang dia rasakan akhir-akhir ini ya, sehingga membuat energi dia itu kayak kelelahan, kayak kecapean secara emosional ya. Dia itu mungkin datang ke kamu para Libra setelah kehilangan atau kecewa sama masa lalunya ya. Mungkin kecewa sama pekerjaan sebelumnya, mungkin kecewa dengan pasangan yang sebelumnya, atau mungkin kecewa dengan pertemanan yang sebelumnya ya. Di sini kalau tujuan penyembuhan, keseimbangan, ataupun pelajaran itu untuk supaya lebih sabar. Jadi orang ini datang buat ngajarin kamu tentang harmoni, healing dalam kehidupan ya. Seseorang yang akan dealing ini memang punya jiwa kepemimpinan, tapi sedang belajar buat ngelepasin beban ya dalam kehidupan dia. Dia itu punya jiwa spirit, dan saat ini itu mencoba merenungi ya. Mungkin memang bisa jadi dia itu memang seorang yang pendiam ya, atau memang datang buat membentuk relasi yang baik dengan kamu ya. Dan kemungkinan ada koneksi emosional yang nggak langsung meledak-ledak, tapi pelan tapi lama ya. Jadi memang dia ini cukup bertanggung jawab, punya masa depan,
punya masa lalu yang cukup berat, dan datang itu buat ngebangun atau menyembuhkan, ya. Dan di sini juga dia itu ada niatan untuk ngajarin kamu tentang koneksi yang seimbang, ya, yang dewasa. Dan bisa jadi hubungan ini bisa berkembang dari kerjasama, ya. Dan lama-lama itu jadi bonding hati. Dan kita lihat di sini tujuan dia itu sebetulnya apa? Kita buka 3. Tujuan dia itu sebetulnya untuk membawa kamu ke fase baru, mungkin hubungan baru, cara pandang baru, perasaan yang berbeda, ya, yang selama ini kamu tahan akhirnya bisa kamu keluarkan dengan jujur gitu loh, ya. Tujuannya dia itu supaya kamu itu bisa keluarin unek-unek dengan jujur, keluarin apa yang menjadi ganjalan dalam hatimu, ya. Keluarin perasaan kamu dengan jujur. Dia itu akan datang dan bikin kamu berada di titik persimpangan penting dalam kehidupan kamu. Kamu akan ditantang untuk milih mau stay di zona nyaman atau kamu ambil langkah baru yang belum pernah kamu coba, ya. Dan di sini tujuan dia itu juga buat ngungkap ketakutan yang tersembunyi dalam dirimu, ya. Atau nunjukin sisi kamu yang insecure, overthinking, atau belum kamu sembuhin dari masa lalu, ya. Jadi emang energinya ini datangnya itu nggak untuk langsung bikin kamu happy ending, tapi buat ngebuka hati kamu lagi, ya. Kayak meskipun kamu itu mungkin takut disakitin, ya. Dan di sini kamu seperti diarahkan, ya, supaya kamu itu bisa untuk membuka hatimu. Dan di sini nggak cuman itu, kamu juga kayaknya sedikit dipaksa, ya. Bukan ini, ya, kamu itu kayak dikasih pilihan yang cukup sulit, ya, terutama soal perasaan masa depan, ya, atau meninggalkan masa lalu, atau mungkin memilih sesuatu yang cukup berat buat kamu, ya. Dan untuk menghadapi luka kekhawatiran kamu yang kecil-kecil tapi makin kayak numpuk, dan itu dia coba untuk ngebantu kamu buat ngilangin itu semua gitu loh, untuk bisa menyembuhkan luka-luka yang sudah kamu alami beberapa tahun ini. Dan mungkin, ya, kamu itu merasa kayak dia datang bikin kamu seneng gitu loh, tapi pelan-pelan dia juga bikin kamu sadar ada bagian dari diri kamu yang belum sembuh sepenuhnya, dan kamu harus hadapi itu sebelum dia itu sebelum semuanya itu benar-benar berlanjut. Dan tujuan dia memang untuk membuka jalan baru, ya, untuk membuka pikiran kamu, untuk menyembuhkan luka lama, ya. Tapi memang pelan gitu, slow, diam-diam, ya, tapi bisa membuat kamu itu mengalami penyembuhan dan membuat kamu itu berani buat mengambil keputusan penting yang akan kamu bawa ke versi diri yang jauh lebih kuat dan lebih jujur. Dan kita lihat juga di sini zodiaknya apa. Oke, kita ambil di sini ada Neptune, Leo, dan Virgo. Kalau dilihat dari tebaran ini dominannya ke Pisces, Leo, dan Virgo. Tetapi ketika kita melihat
zodiak yang ada di tebaran kartu pertama itu memang ada beberapa ya, dan di sini ada Leo, Sagittarius, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Tetapi meskipun ada 9 ya, ada 9 zodiak yang ada di pembacaan kartu, tebaran kartu pertama, tetapi di sini lebih sedikit ya yang lebih dominannya gitu loh. Yang lebih dominannya itu justru si Pisces, Leo, dan Virgo ya. Jadi untuk Sagittarius, Aries, Cancer, Scorpio, Capricorn ataupun Taurus itu tidak terlalu dominan ya. Justru yang dominan itu Pisces, Leo, dan Virgo. Begitu ya. Dan kita lanjutkan juga untuk inisial ya. Inisial siapa orangnya. Dan untuk inisial ini bisa di awal nama, tengah nama ya, ataupun di akhir ya. Jadi huruf tengah, huruf awal, huruf akhir itu bisa kemungkinan ada huruf-huruf yang ada di tebaran ini. Dan kalian bisa mengkonfirmasinya ketika oh ya ada misal ya ada huruf P-nya ya, ada huruf P di nama yang orang yang di-link sama aku di bulan Agustus. Silahkan komen dan ketik resonate dan klaim energi positifnya di sini. Oke, Libra, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.